Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada pagi hari ini yang akan Ustazah bahas adalah tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pada pembelajaran 3 dan 4. Tolong disimak baik-baik video yang Ustazah berikan. Pembelajaran 3, bacalah teks kunjungan siswa kelas 3 ke Waduk Gajah Mungkur pada buku siswa halaman 65. Setelah itu, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada halaman 67. Di sini sudah Ustazah berikan jawabannya, silahkan salin di buku paket kakak. Sebutkan 2 hal yang kalian ketahui tentang Waduk Gajah Mungkur. Waduk dapat dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan waduk dapat bermanfaat sebagai irigasi atau pengairan sawah. Ceritakan secara singkat cara menghasilkan energi listrik oleh air dalam waduk. Energi gerak aliran air memutar alat yang disebut dengan turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik menghasilkan energi listrik. Bagaimanakah listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah penduduk? Listrik disalurkan ke gardu-gardu listrik, setelah itu ke rumah-rumah penduduk. Apakah yang dapat terjadi jika air dalam waduk kering? Tidak ada energi listrik. Sebutkan 3 masalah yang dapat terjadi jika tidak ada listrik. Yang pertama, jika malam hari terasa gelap. Masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti air pump mati, televisi mati, dan lain-lain. Dan tidak bisa untuk mengairi sawah. Sekarang Ana mengajak teman-temannya untuk belajar menari. Mereka akan berlatih gerakan kuat kaki pada tari. Gerakan yang pertama, gambar yang pertama, kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat bisa kakak perhatikan. Gerakan yang kedua, lanjut gambar yang pertama, perhatikan gambar yang kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gerakan kuat pada kaki. Gerakan ketiga, perhatikan gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Setelah latihan menari, Ana dan teman-teman berlatih berhitung. Perhatikan contoh berikut. Ana bangun tidur pada pukul 05.00, kemudian ia mandi dan berpakaian dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan itu dilakukan hingga pukul 05.30. Lama kegiatan itu adalah 05.30 dikurang 05.00 sama dengan 30 menit. Jadi lama waktu yang diperlukan oleh Ana adalah 30 menit. Ayah berangkat ke kantor pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00 dikurang 07.30 diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Pengurangan di atas dapat ditulis 17.60 dikurang 07.30 menjadi 10.30. Jadi, ayah bekerja dan melakukan perjalanan selama 10 jam 30 menit. Pembelajaran 4. Ana dan teman-teman akan berlatih melakukan gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama.
Pada kesempatan ini, mereka menggunakan alat berupa bola plastik. Mereka memperhatikan gerakan yang dicontohkan Pak Guru olahraga. Perhatikan petunjuk berikut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Yuk kita berlatih. Bagaimanakah proses membuat baju? Proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama, mulai dari menanam pohon kapas hingga menjadi baju. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mula-mula bunga kapas dipintal menjadi kapas, lalu terjadilah benang. Setelah itu benang ditenun menjadi kain, jadilah kain. Setelah menjadi kain, membuat pola baju. Setelah membuat pola baju, dijahitlah. Setelah dijahit, lalu jadilah baju. Energi apa sajakah yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah baju? Apakah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Lengkapi tabel berikut, bisa kakak berdiskusi dengan anggota keluarga kakak di rumah. Waktu yang diperlukan untuk membuat baju sangat lama, energi yang digunakan juga sangat besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Baju yang kita pakai tidak tersedia begitu saja. Ada beberapa proses yang harus dilalui hingga tersedia baju yang bisa dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit memerlukan waktu yang lama, mulai membeli bahan di toko, memotong bahan, dan akhirnya dijahit. Setelah dijahit, jadilah baju yang dapat dipakai. Boleh kakak latihan di rumah soal-soal berikut ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.